Halo, balik lagi ke Zeo Mau Ngeluh. Sekarang Zeo Mau Ngeluh itu udah masuk ke episode yang keempat ya. Jadi Zeo Mau Ngeluh kali ini gue lagi pengen keluhin tentang karir sih. Kayak kehidupan pengangguran gitu. Makanya sekarang gue bisa taruh HP gue di sini dan gue ngomong di depan kamera karena ya nganggur gitu. Jadi gue mengisi waktu luang gue dengan ngeluh gitu. Oke, balik lagi ke konteks. Oh iya, sorry. Sebelum gue memulai video ini, seperti biasa, gue mengawali keluhan ini dengan sebat dulu. Oke, gue sebat dulu. Karena sebat adalah kunci. Oke. Jadi keluhan yang pertama gue adalah kehidupan pengangguran itu sangat-sangat tidak menyenangkan rupanya. Padahal kayak ya zaman sekolah kita udah sering nganggur gitu, kita cuma belajar gitu, kita nggak menghasilkan uang gitu. Cuma fine-fine aja, sekolah gue 12 tahun nggak ada masalah apa-apa. Nah sekarang baru setelah menyelesaikan kuliah dan ya tapi gue udah sempet kerja sih sebenarnya. Terus gue sekarang nganggur belum nyampe setahun, kayak baru 2 bulan mungkin ya. Tapi udah merasa kayak shit, gue nih hidup untuk apa? Kayak hidup tuh untuk apa gitu loh. Lu nganggur, kayak lu mencari pekerjaan di luar sana tuh ya nggak segampang itu gitu loh. Bener kata orang tua dulu gue ngomong pas awal dulu zaman SMA, gue sering main-main kayak lu sekolah yang bener lu biar dapet kerja yang bagus, biar lu nggak susah nyari kerja. Kalau lu tuh dulu zaman SMA kan kayak dan sih kayak udah gue main aja gitu. Sekarang baru berasa ternyata ya seperti itulah. Sekarang gini, lu menjadi seorang pengangguran gitu kan, kayak gue sekarang gitu. Itu tuh susah untuk apa ya, melakukan apapun tuh susah. Misalnya kayak untuk deketin cewek, atau enggak untuk kayak misalnya lu main sama temen lu, kayak ya karena uang lu terbatas gitu. Uang lu terbatas dan lu ke pressure temen lu udah pada kerja gitu. Kayak mau kemana-mana tuh kayak mikirin keuangan, mikirin masa depan, overthinking pun nambah gitu. Overthinking lu dalam apa ya, mikirin yang harusnya nggak dipikirin kalau lu kerja gitu. Orang kerja aja ya, orang kerja yang gaji UMR Jakarta ya let's say 4 koma gitu, itu aja masih kayak merasa kekurangan, masih ngerasa yang kayak duh gimana ya masa depan gue gitu, gaji gue UMR, gue mesti punya keluarga, mesti cicil rumah, cicil mobil, kayak uangnya kurang gitu. Nah, apalagi yang pengangguran gitu kan, overthinkingnya bisa lebih parah gitu. Di zaman sekarang juga dapetin kerja ya tadi yang gue bilang dari awal ya susah gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir, emang gue sekarang juga lagi ngeluh gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi kayak masih banyak ternyata yang bisa kita lakuin gitu loh. Nggak cuma sekedar overthinking dan marah-marah sama diri sendiri gitu loh, kayak kenapa lu sekarang belum kerja gitu. Akhirnya gue sekarang bisa memulai video ini gitu. Gue membuat video YouTube yang ya belum ada yang nonton juga gitu sih. Tapi seenggaknya gue ada improvement dari gue gitu loh. Kayak gue mempunyai di titik the power of kepepet gitu. The power of kepepet yang memaksa gue untuk berpikir kreatif gitu. Apa yang bisa gue buat gitu. By the way, gue juga punya usaha cuci sepatu, Males Nyuci namanya, malesnyuci.id Instagramnya. Lo boleh cek, boleh nyuci juga. Tapi dan si Males Nyuci itu pun lahir dari masa pengangguran gue ini gitu. Ya kayak memaksakan otak gue membuat apa gitu. Ada positif ya menurut gue di pengangguran ini ya. Ya walaupun negatifnya lebih banyak ya ketimbang untungnya, cuma
ya jadi bisa memaksakan untuk gue mau melakukan apa nih ke depannya. Nah, dan pengangguran ini mempengaruhi percintaan gue juga gitu. Gua jadi lebih sering insecure. Kalau deketin cewek tuh gue lebih sering insecure gitu. Gak tau kenapa ya, maksudnya ya mungkin keadaan finansial mempengaruhi gitu, yang kayak gue nggak mau bawa anak orang susah gitu. Makanya kayak ya ada aja sih yang deket tuh, kayak gue deket sama cewek sih ada aja, cuma itu balik lagi ke insecurities gue gitu. Dan pas gue menjalankan, nggak nyampe pacaran, maksudnya kayak deket doang gitu. Setelah gue menjalankan hubungan itu, kayak si cewek ini juga, ya apalagi cewek-cewek yang udah seumuran gue ya, 23, 24 gitu, udah realistis gitu loh. Kayak lu melihat pasangan, apa nih backstory lu nih, kayak lu tuh gimana ke depannya, visi misi lu tuh apa sebagai laki-laki, itu loh yang kayak ngebuat gue kayak oke, kerja secepatnya. Tapi gak apa-apa, kayak ya gue respect sama cewek-cewek yang emang realistis. Ya iyalah, lu nanti bakal nikah dan lu dibawa sama orang yang nggak jelas tuh buat apa gitu kan. Tapi buat lu yang mungkin yang nonton video gue dan lu kondisinya nganggur juga ya, apakah lu merasakan hal yang sama kayak gue? Kayak overthinking yang wah, ngeselin sih sebenarnya. Kayak setiap malam kayak mau tidur, padahal setiap hari ya udah kirim-kirim CV gitu. Ya ayolah HRD yang menonton video ini, tolong beri kesempatan lebih lagi kepada si pengangguran di luar sana seperti saya gitu. Dan orang di zaman sekarang tuh pemikiran itu bukan pemikiran ya, kayak apa yang dia lihat di sosial media gitu ngebuat dia ekspektasi tinggi gitu. Kayak lu nonton Atta Halilintar, lu nonton Raffi Ahmad yang bisa ya uangnya banyak gitu loh. Maksudnya orang-orang yang gaji UMR, apalagi UMR ke bawah ini, pasti bakal ngerasa kekurangan gitu. Dan gue yang pengangguran semakin ke pressure juga sebenarnya, yang kayak wah umur gue udah makin tua terus pasti kayak gini. Ya gitu, kayak kita ngelihat referensi banyak gitu orang-orang tajir di luar sana. Ya banyak juga sih sebenarnya kayak referensi orang-orang yang masih di bawah kita. Cuma ya itu, orang tuh pasti lebih sering pengen ngelihat yang enak-enak gitu loh. Dan kalau lu kerja, belum tentu lu bisa langsung kondisi kayak gitu loh, ya bertahap juga gitu. Itu sih keluhan gue di pengangguran tuh, kayak banyak overthinking, terus jadi insecure kalau di hubungan pasangan ya. Terus di pertemanan juga, kalau pengen nongkrong tuh mikir-mikir, kayak uang gue makin berkurang, uang jajan menipis. Itu juga seharusnya udah gak dapet uang jajan lagi gitu. Mau gak mau kayak setiap hari ngirim-ngirim CV gitu, kayak tapi ya nihil aja gitu, tidak ada perkembangan apapun. Makanya semoga di konten kreator ini, gitu, gue yang berusaha menjadi konten kreator yang gak diedit ini. Tapi mudah-mudahan kedepannya video gue kalau misalnya semakin berkembang, gue bakal ngedit dengan cara minimal ngekat lah gitu. Biar nggak ada waktu yang terbuang sia-sia gitu, yang nyampa tuh bisa gue cut. Cuma nanti ya seperkembangnya ini channel gitu. Baik lagi ke keluhan nganggur gue, kayak ya itu, mungkin lu merasakan apa yang gue rasakan gitu loh, untuk orang yang di kondisi yang sama kayak gue sekarang ya. Tapi ya sebenarnya gue pengen ngurang-ngurangin ngeluh sih. Cuma kalau gue ngurang-ngurangin ngeluh ya gue nggak punya konten. Kayak ya kita buat yang nganggur sekarang tuh, kita sama-sama lah, kita apply CV yang sebanyak mungkin. Terus oke, lu menerima gaji berapapun, ya nggak berapapun juga sih, maksudnya ya mencukupi lu lah untuk lu hidup.
Atau nggak lu sama-sama kayak gue nih, lu buka HP lu terus kita ngobrol keluhan bersama gitu. Lu bikin konten di YouTube juga yang mudah-mudahan bisa mendapatkan uang. Ya segitu aja sih keluhan gue tentang nganggur ya. Mudah-mudahan pengangguran yang ada di Indonesia ini bisa berkurang dan kita bisa berkonten semua. Sebenarnya gue belum layak untuk dibilang konten kreator sih, cuma ya gue gak peduli lah. Oke, segitu aja keluhan dari gue. Semoga kalian menonton sampai habis ya. Dan sampai jumpa di Zeo Mau Ngeluh berikutnya. Bye.